Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, ketemu lagi dengan Pak Zain di pelajaran fikih grade 6. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Makanan halal ini dibagi menjadi dua secara umum ya. Yang pertama berdasarkan zatnya atau isi kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, berdasarkan zatnya, makanan halal itu dibagi menjadi 4 macamnya. Yang pertama, makanan yang memang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, berarti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita memang atau memberitahukan kita untuk dimakan, atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau makan, atau yang Rasulullah katakan untuk kita makan, atau yang dibolehkan, makanan yang dimakan oleh para sahabat dan Rasulullah membolehkannya. Nah, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Al-Baqarah 188, Al-Baqarah 276, Al-Mu'minun 51, atau jenis makanan yang memang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayatnya dan hadisnya, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ya, misalnya seperti kurma, madu, dan sejenisnya ya. Nah, jadi itu jelas ada di dalam hadis. Kemudian yang kedua, yaitu makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, kesehatan kita. Jadi ketika kita makan tidak menyebabkan badan kita itu menjadi sakit atau rusak ya. Itu yang ketiga, tidak merusak badan. Jadi makanan yang halal itu bukan makanan yang mengandung mudarat atau dapat menyebabkan kerusakan pada badan kita, bukan ya. Jadi baik untuk kita makan. Yang keempat, tidak kotor, najis atau menjijikkan. Kalau jijik kan. Ya, jadi baik semuanya, kandungannya semuanya baik ya, baik dari sisi kesehatannya, baik untuk kesehatan kita ataupun dari sisi kebersihannya. Nah, kalau makanan kotor kan nanti bikin sakit perut, ya intinya bikin sakit nantinya kan. Nah, makanan yang halal ini adalah makanan yang bikin sehat, bukan bikin sakit. Adapun yang kedua, menurut cara memperolehnya, ini dibagi menjadi 2 macam lagi. Yang pertama, makanan halal itu tidak diperoleh dengan cara yang batil. Yang batil itu adalah cara yang tidak baik, misalnya merampok, mencuri, menipu, dan lain sebagainya, pokoknya yang buruk-buruk ya. Nah, meskipun kandungan makanan itu, zatnya yang ada di dalam itu baik, tetapi kalau kita peroleh dengan cara mencuri misalnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai makanan yang halal karena cara memperolehnya. Misalnya buah apel, halal ya, apel ya. Nah, tetapi kalau kita apel itu kita dapat dengan cara nyolong atau nipu orang misalnya, lalu kita makan, maka apel yang zatnya halal itu tidak bisa dikatakan halal lagi untuk kita makan, karena sebab kita mengambil dengan cara mencuri atau dengan cara menipu, dengan cara yang tidak baik lah ya. Jadi makanan yang baik ya didapat dengan cara yang baik juga, yaitu bekerja ya. Yang kedua, tidak didapat dengan cara riba. Riba itu menggandakan barang, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang ya, karena uang juga nanti kan akan dipakai untuk membeli makanan juga gitu. Contoh riba misalnya orang yang meminjamkan sesuatu, katakanlah uang atau roti gitu, kepada orang lain, tetapi
pada saat mengembalikannya dia melebihkan, meminta lebih gitu ya. 10.000 dia pinjamkan, dia minta balik 11.000. Nah, itu namanya riba ya. Nah, makanan yang kita hasilkan dengan cara seperti ini itu tidak bisa dikatakan halal meskipun zatnya halal. Meskipun yang pertama tadi, maka akan terhapus dengan yang kedua ini ya. Jadi ya dengan cara yang baik ya, kita dapatkan dengan cara yang baik. Makanan halal menurut syariat itu dibagi menjadi 4 kalau berdasarkan pandangan Islam ya. Yang pertama, rizki yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan, berupa buah-buahan, sayur-sayuran ya. Contohnya seperti kedelai, kacang, buah apel, beras dan seterusnya, sejenis dengan itu ya, semuanya halal bagi kita untuk dimakan. Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, seisi laut itu halal bagi kita untuk dimakan tanpa terkecuali ya. Yang ketiga, semua binatang ternak, tentu binatang yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran untuk tidak kita makan, seperti babi misalnya, karena ada juga orang yang berternak babi kan. Nah, selama binatang itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang keharamannya, maka halal untuk dimakan ya binatang ternak tersebut. Kemudian hasil buruan yang ditangkap dengan binatang yang terdidik. Jadi misalnya kita punya anjing yang udah kita latih, diajak untuk berburu, kemudian anjing itu mendapatkan mangsa, maka hewan yang ditangkap oleh anjing kita itu halal bagi kita untuk dimakan. Ini anjing yang terlatih ya. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, apa manfaat makanan halal bagi kita? Maka yang pertama, makanan halal itu akan menghindarkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah makan yang baik-baik, maka Allah akan ridho kepada kita ya. Tubuh kita akan menjadi tetap sehat gitu. Karena kan yang baik-baik yang kita makan ya, tentu akan hasilnya juga baik ya. Hati kita, pikiran kita juga akan bersih jadinya. Nah, kemudian yang keempat, menunjukkan kepada agama lain bahwa Islam itu mengajarkan yang baik-baik. Pokoknya semua yang kita ajarkan itu adalah kebaikan ya. Sampai makanan pun kita teliti gitu. Tidak sembarangan untuk memakannya. Lalu bagaimana hikmah mengonsumsi makanan yang sehat atau makanan yang halal? Pertama, tubuh kita tentunya seperti yang aku sampaikan tadi, tubuh kita mendapatkan kesehatan, sehat kita jadinya. Doa kita juga akan dikabulkan atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan dijauhkan dari siksa api neraka. Karena yang kita lakukan kan adalah yang baik-baik ya. Nah, yang terakhir, menumbuhkan perbuatan yang baik di dalam diri kita. Karena kecenderungan sifat kita itu akan terbawa dengan apa yang kita makan dalam keseharian kita. Makannya yang ganas-ganas, ya ganas juga jadinya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, untuk kali ini mungkin hanya ini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita baru akan membahas tentang makanan yang haram ya. Akhir kalam, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.